pagi. Kembali lagi dengan mata pelajaran apa? Matematika. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk melancarkan kegiatan belajar kita pada hari ini. Baik yang bertugas, silakan untuk menyiapkan rumahnya. Di sini saya Budiani sudah sebagai guru matematika yang hari ini akan mendampingi kalian pada mata pelajaran matematika khususnya untuk aplikasi dari komposisi fungsi seperti itu ya. Nah, tapi sebelum itu di sini Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini adakah yang tidak masuk? Ada yang izin dua. Namanya siapa? Firman sama? Tiga siapa aja? Firman, Farel sama? Ya, tiga aja ya. Yang lainnya lengkap? Semuanya sudah siap untuk pelajaran hari ini? Sudah fokus semuanya? Coba kalau sudah fokus, Ibu ingin mengecek kefokusan dan semangat kalian. Nanti di sini itu akan ada punya clue-nya adalah fokus. Ya, clue-nya apa? Fokus. Coba saya tes kefokusan kalian atau konsentrasi kalian. Clue-nya adalah apa? Fokus. Sekali lagi clue-nya adalah coba cekrek. Itu tadi berapa kali? Berapa? 4 salah. 3 salah. 5 salah. Coba lagi ya. Clue-nya apa tadi? Fokus. Sekali lagi clue-nya apa? Fokus. Oke, coba kita cek lagi. Cekrek. Siapa yang jawab 2? Bener. Next. Jawab dulu ya. Coba biar berpikir maksudnya gimana. Lagi ya. Clue-nya tadi apa, Dek? Fokus. Baik ya. Cekrek. Berapa? Berapa? 1 ya, benar sekali ya. Tadi kan sudah tak sampaikan di awal. Clue-nya adalah fokus. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya. Ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang komposisi fungsi. Dan hari ini kita akan melanjutkan pada aplikasi komposisi fungsi. Aplikasi dalam apapun. Dan dalam hal ini nanti kita akan mempelajarinya pada aplikasi soal konteks-dua. Itu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti melalui diskusi kalian itu
Iya, betul Kak, komposisi fungsi. Kita ingat-ingat kembali yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa komposisi fungsi itu apa, Dek? Yaitu merupakan sebuah penggabungan dua atau lebih fungsi untuk apa? Yang menghasilkan suatu fungsi baru. Di sini adalah fungsi f, e, dan fungsi apa? G, t. Di sini kita ingat kembali ada dua fungsi yang berbeda digabungkan menjadi satu itu akan ada beberapa kemungkinan kemarin. Dua, yaitu apa? Nah ini ya, akan kita ingat kembali. Misalkan untuk komposisi fungsi itu dilambangkan dengan apa kemarin? Masih ingat? Apa? Bundaran ya. Di sini dua fungsi yang berbeda. Ada fungsi f bundaran g, e. Itu akan sama dengan gimana kemarin? Masih ingat? Komposisi f, g, e. Nah, kemudian ini kemungkinan yang pertama, untuk kemungkinan yang kedua yaitu ada g bundaran f, e. Itu akan sama dengan apa? G komposisi f, e. Ya, baik. Untuk pengerjaannya juga kita langsung ke contoh saja ya, karena kita hari ini akan membahas contoh kontekstual. Jadi kita langsung ke contoh saja. Nah di sini coba perhatikan. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu atau di sini bisa pabrik itu memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap yang pertama itu menggunakan mesin satu yang memakai bahan kertas setengah jadi atau yang disimpulkan dengan S ya. Itu dengan mengikuti fungsi S-nya diketahui yaitu fungsi E sama dengan E kuadrat min 2E min 1. Kemudian tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan kertas yang mengikuti fungsi G S yaitu sama dengan 5S plus 4 dengan di sini XN atau XS ya. Nah, yang ditanyakan jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu proses produksi itu adalah sebesar 4 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? Ya, kira-kira gimana? Ini sudah masuk ke soal yang lebih kontekstual. Kalau tadi kan itu masih awal ya pengeluaran kemarin. Nah, ini lebih ke yang kontekstual itu seperti ini. Jadi ada penerapannya dalam soal cerita, tapi kalian harus analisis dulu untuk mengerjakannya. Ya, tahap yang pertama yuk kita analisis bersama-sama. Itu kan produksi kertasnya ada dua tahap, gitu. Ada dua tahap. Ada dua tahap. Misalkan tahap pertama itu dia diketahui sebagai fungsi satu dan tahap yang kedua adalah fungsi dua. Dan tahap satunya berapa itu? Fe ya. S atau sama dengan E sama dengan berapa fungsinya deh? X kuadrat min 2E min 1. Kemudian untuk tahap 2 jadi ya ini S-nya adalah masuk ke G S berapa? 5S plus 4. Nah di sini ada dua fungsi yang berbeda. Nah ketika dua fungsi berbeda kita jadikan satu, itu maka akan jadi sebuah komposisi fungsi. Nah pertanyaan saya itu tadi, jika bahan dasar kayunya adalah tersedia 4 ton, berapakah banyak kertas yang dihasilkan? Maka di sini kita bisa menyelesaikan fungsi tersebut menggunakan G komposisi G bundaran F E yaitu sama dengan apa? G apa? F E. Ini ya. Nah, terus coba misalkan ada yang bertanya, kenapa kok G bundaran F bundaran G T? Ya, kira-kira ada yang bertanya seperti itu apa tidak? Yang diminta adalah tahap pertama itu wajib dikerjakan terlebih dahulu. Maka kita menggunakannya fungsi ya G bundaran F E, bukan ya. Selanjutnya tugas kalian di
sudah menunjukkan tadi yang saya minta. Coba kita cek bersama apakah jawaban itu sudah benar atau belum. Yang tadi di bundaran efeknya adalah di komposisi efek dimasukkan dan untuk nilai efeknya kita bagi fungsi efek yaitu x kuadrat min 2x min 1 yang benar. Kira-kira ini tadi di bundaran F4 kenapa kok x-nya tiba-tiba 4? Kenapa? Iya betul ya, di sini x-nya dibagi 4 itu karena di soal diketahui bahan dasar yang tersedia di awal itu adalah 4 ton, maka x-nya diganti 4. Jadi sebenarnya jawabannya, oke benar ya, jawabannya 39. Semuanya sama ya, yang lainnya ya. Baik, sama di sini bisa dipahami? Bisa ya. Sebelum itu mari kita simpulkan bersama terlebih dahulu. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Saya tanya. Komposisi fungsi di bagian apa? Aplikasi atau kontekstualnya. Dan saya tanya, manfaatnya kalian mempelajari ini apa? Gimana? Bisa Pak? Itu atau mengetahui suatu fungsi melalui apa? Komposisi fungsi ya, gitu ya. Baik, di paling akhir, kira-kira setelah kalian mengetahui manfaatnya, kira-kira kalian perasaannya sebagai refleksi dari dia, itu kalian merasa senang atau justru malah mumet? Ada yang mumet atau tidak ada yang ditanyakan? Saya ingin sampaikan bahwa untuk materi minggu depan itu adalah bab selanjutnya di buku paket kalian. Jadi nanti silakan dipelajari untuk pertemuan minggu depan. Dan yang paling akhir ada tugas. Nanti silakan kalian ini scan. Tapi itu pengerjaannya nggak di sini karena jamnya sudah habis ya. Kita kerjakan di rumah sebagai PR. Nanti saya akhiri. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum.